Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Anis Sofiatun. Saya dari kelas AE. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis nilai proses atau biasa disebut dengan proses value analysis. Definisi analisis nilai proses. Analisis nilai proses merupakan landasan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Analisis nilai proses lebih memfokuskan pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban aktivitas, bukan pada biaya. Analisis ini menekankan maksimalisasi kinerja sistem yang luas dan bukan pada kinerja individual. Analisis nilai proses mengacu pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, analisis penggerak. Yang kedua, analisis aktivitas, dan yang terakhir adalah pengukuran kinerja aktivitas. Baik, saya akan menerangkan terkait yang pertama, yaitu analisis penggerak atau pencarian akar penyebab. Analisis penyebab adalah usaha yang dikeluarkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang merupakan akar penyebab biaya aktivitas. Tujuan dari analisis penggerak adalah untuk mendapatkan akar penyebab. Aktivitas sendiri terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama adalah input dan yang kedua adalah output. Di mana input aktivitas adalah sumber-sumber yang dipakai oleh aktivitas dalam memproduksi output. Kemudian, output aktivitas merupakan hasil atau produk suatu aktivitas tertentu. Ukuran output secara efektif adalah suatu ukuran permintaan yang ditempatkan pada suatu aktivitas yang disebut penggerak aktivitas. Contoh analisis penggerak. Sebagai contoh, suatu analisis dapat menyatakan bahwa akar penyebab dari biaya perpindahan bahan adalah tata letak pabrik. Setelah akar penyebab diketahui, tindakan dapat diambil untuk memperbarui aktivitas, yaitu dengan mengatur ulang tata letak pabrik agar dapat menurunkan biaya perpindahan bahan. Yang kedua, yaitu analisis aktivitas. Dengan kata lain, analisis ini adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan menghitung isi nilai. Analisis aktivitas merupakan proses pengidentifikasian, penjelasan, dan pengevaluasian aktivitas yang perusahaan lakukan. Analisis aktivitas seharusnya akan mengeluarkan 4 hasil. Hasil yang pertama yaitu aktivitas apa yang dilakukan. Yang kedua, berapa banyak sih orang yang melakukan aktivitas tersebut. Yang ketiga adalah waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas. Sedangkan untuk hasil yang terakhir yaitu perhitungan nilai aktivitas untuk organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan hanya mempertahankan aktivitas yang akan menambah nilai. Oke, aktivitas dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tak bernilai tambah. Untuk yang pertama, aktivitas bernilai tambah, yaitu aktivitas-aktivitas yang perlu untuk dipertahankan dalam bisnis. Jadi, suatu aktivitas yang dapat diubah itu diklasifikasikan sebagai nilai tambah jika secara simultan memenuhi 3 kondisi tertentu, yaitu 1. Aktivitas yang menghasilkan perubahan. Kondisi yang kedua yaitu perubahan tersebut tidak dapat dicapai oleh aktivitas yang sebelumnya. Kondisi yang ketiga, aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lain untuk dilakukan. Jadi, jika suatu aktivitas dilakukan, seharusnya memenuhi 3 kondisi yang saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya adalah aktivitas tak bernilai tambah. Apa sih aktivitas tak bernilai tambah itu? Aktivitas tak bernilai tambah yaitu semua aktivitas selain aktivitas yang sangat penting untuk dipertahankan dalam bisnis,
sehingga dianggap sebagai aktivitas yang tidak diperlukan. Aktivitas tak bernilai tambah merupakan aktivitas yang tidak dapat memenuhi salah satu dari ketiga kondisi yang telah saya definisikan tadi. Misalnya, aktivitas perakitan ulang. Aktivitas ini tidak bernilai tambah karena hal ini mengulang pekerjaan. Aktivitas tersebut melakukan sesuatu yang seharusnya telah dikerjakan oleh aktivitas yang sebelumnya, di mana kondisi 2 tidak terpenuhi. Biaya tak bernilai tambah adalah biaya yang disebabkan oleh aktivitas tak bernilai tambah atau kinerja yang tidak efisien dari aktivitas bernilai tambah. Contoh aktivitas tak bernilai tambah yaitu pemesanan ulang suku cadang, memproduksi secara terburu-buru, dan pengerjaan ulang karena suku cadang yang cacat. Contoh yang lain adalah jaminan kerja, penanganan keluhan pelanggan, dan pelaporan produk cacat. Lima aktivitas utama yang sering disebut sebagai sesuatu yang sia-sia. Yang pertama adalah penjadwalan, yaitu suatu aktivitas yang menggunakan waktu dan sumber daya untuk menentukan kapan produk yang berbeda memiliki akses untuk pemrosesan, atau kapan dan berapa banyak persiapan harus dilakukan, serta berapa banyak sih barang yang akan diproduksi. Yang kedua yaitu pemindahan. Pemindahan yaitu suatu aktivitas yang menggunakan waktu dan sumber daya untuk memindahkan bahan, barang dalam proses, dan barang jadi dari suatu departemen ke departemen lainnya. Aktivitas yang ketiga yaitu penantian, di mana penantian adalah suatu aktivitas dari suatu bahan atau barang dalam proses yang menggunakan waktu serta sumber daya dengan menunggu. Aktivitas yang keempat yaitu pengawasan, yaitu suatu aktivitas di mana waktu dan sumber daya dikeluarkan untuk memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi. Aktivitas terakhir yaitu penyimpanan, di mana suatu aktivitas yang menggunakan waktu dan sumber daya untuk ketika suatu barang atau barang dalam proses itu disimpan di dalam persediaan. Tantangan dari analisis aktivitas adalah untuk menemukan cara memproduksi barang tanpa menggunakan satupun aktivitas yang telah saya sebutkan tadi. Analisis aktivitas dapat menurunkan biaya dengan beberapa cara, yaitu di mana ada 4 cara untuk melakukan menurunkan biaya. Yang pertama adalah dengan cara penghapusan aktivitas, yaitu berfokus pada aktivitas yang tidak bernilai tambah, di mana aktivitas yang tidak bernilai tambah sebisa mungkin untuk dapat dihapus dari aktivitas produksi. Yang kedua, yaitu dengan pemilihan aktivitas. Hal ini akan melibatkan pemilihan di antara aktivitas yang berbeda, dikarenakan strategi bersaing. Strategi yang berbeda akan menyebabkan aktivitas yang berbeda pula. Cara yang ketiga yaitu dengan pengurangan aktivitas. Dengan adanya pengurangan aktivitas, maka akan mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas itu sendiri. Cara yang keempat yaitu dengan pembagian aktivitas, di mana cara ini dapat meningkatkan efisiensi aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomi. Hal ini akan mengurangi biaya per unit dari penggerak biaya serta jumlah biaya yang dapat ditelusuri pada produk yang memakai aktivitas. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis nilai proses, langkah yang ketiga adalah pengukuran kinerja aktivitas, di mana kinerja aktivitas ini digunakan untuk menaksir seberapa baik aktivitas dan proses yang telah dilakukan, yang merupakan landasan bagi usaha manajemen untuk memperbaiki profitabilitas. Ukuran kinerja aktivitas muncul dalam bentuk keuangan dan non-keuangan. Ukuran ini dirancang untuk menilai seberapa baik sih suatu.
aktivitas yang dikerjakan dan hasil yang dicapai. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah waktu. Efisiensi terfokus pada hubungan input aktivitas dengan output aktivitas. Contohnya, yaitu satu cara untuk memperbaiki efisiensi aktivitas adalah dengan menghasilkan output aktivitas yang sama dengan biaya yang lebih rendah dari input yang digunakan. Kualitas mengacu pada aktivitas yang dilakukan secara benar pada saat pertama kali dikerjakan. Jika output cacat, maka aktivitas akan memerlukan pengulangan. Hal ini akan menyebabkan biaya yang tidak perlu serta akan menurunkan efisiensi. Yang ketiga yaitu waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas juga merupakan hal yang sangat penting. Lebih banyak waktu biasanya berarti akan menghabiskan lebih banyak sumber daya dan sedikit kemampuan yang digunakan untuk merespon permintaan pelanggan. Ukuran waktu kinerja cenderung bersifat non-keuangan, sedangkan ukuran efisiensi dan kualitas dapat berupa keuangan dan juga berupa non-keuangan. Baiklah teman-temanku semua, saya rasa cukup pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan khilaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.